Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil wa ba'd. Alhamdulillah, segala puji hanya hak dan milik Allah Subhanahu wa taala yang atas limpahan rahmat dan nikmatnya sehingga kita kembali lagi dipertemukan, dikumpulkan di pagi hari yang berberkah ini dalam rangka menuntut ilmu agama, mengumpulkan warisan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan tak lupa juga untuk kita agar senantiasa bersalawat serta memberi salam atau taslim kepada junjungan kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik teman-teman sekalian, sahabat Ayub yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kami ucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Selamat datang di program Sakinah, Sarapan Ki dengan Nasihat, yang berisi dua sesi. Sesi pertama yaitu sesi bedah buku, yang insya Allah kita masih melanjutkan bedah buku Panduan Ibadah Umroh di bawah naungan Al-Quran dan Sunnah, karya Ustadz Abu Yusuf Ubaid Bima Hafizullah Ta'ala. Kemudian dilanjutkan dengan sesi kedua yaitu sesi Tanya Ayub, yaitu tanya jawab seputar Islam bersama Al-Ustadz Abu Yusuf Ubaid Bima Hafizullah Ta'ala. Baik, untuk mempersingkat waktu kami berikan waktunya kepada Ustadz untuk menyampaikan materinya. Tafadhol Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kembali pada pagi hari ini kita mengkaji pembahasan seputar umroh. Di hari ini kita masuk di pembahasan miqat bagi orang-orang yang hendak melaksanakan umroh. Miqat adalah apa yang telah ditentukan untuk memulai ibadah umroh. Iya, berupa waktu ataupun tempat. Itu disebut miqat. Dari kata waqata. Iya, kemudian ditasrif menjadi miqat. Iya, dia bisa bermakna tempat atau waktu untuk memulai ibadah umroh. Dan alhamdulillah ibadah umroh ini ibadah besar, sehingga sudah diajarkan semuanya mulai dari awal pelaksanaan umroh hingga akhir. Termasuk yang dijelaskan adalah miqat, tempat kita mulai berihram. Tempat kita mulai berihram. Dalam hadits Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, beliau berkata, "Innan Nabiya sallallahu alaihi wasallam waqata li ahli al-Madinati Dzul Hulaifah wa li ahli Syam al-Juhfah wa li ahli Najdin Qarnal Manazil wali ahli Yaman Yalamlam hunna lahunna waliman ata alaihinna min ghairihinna mimman aradal hajj wal umrah wa man kana duna dhalika famin haitsu ansha'a hatta ahlu Makkah min Makkah." Ini sangat jelas sekali tentunya penetapan mulai tempat mulai atau waktu mulai berihram. Kata Ibn Abbas, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menetapkan miqat bagi penduduk Madinah Dzul Hulaifah, yaitu sekarang dikenal juga dengan Bir Ali. Ya, Dzul Hulaifah. Itu bagi penduduk Madinah. Bagi penduduk Syam, Al-Juhfah. Bagi penduduk Najd, Qarnul Manazil. Bagi penduduk Yaman, Yalamlam. Itulah ketentuan masing-masing bagi setiap penduduk negeri tersebut. Iya, itu ketentuan masing-masing dari penduduk negeri tersebut. Yaitu penduduk Madinah,
Dzul Hulaifah, penduduk Yaman, Yalamlam, penduduk Najd, Qarnul Manazil, penduduk Syam, ya, telah disebutkan Al-Juhfah. Ini kalau kita melihat dari segala arah, ia melingkar untuk masuk ke Mekah. Ini untuk setiap penduduk yang disebutkan namanya tadi. Setelah itu kata Nabi, karena syariat ini adalah rahmatan lil alamin, tentunya bukan hanya orang Madinah yang akan datang umroh haji. Bukan hanya orang Yaman datang umroh haji. Bukan hanya orang Syam yang datang umroh haji. Bukan hanya orang Najd yang datang umroh haji. Iya, tapi alam. Tapi adalah alam, penduduk seluruh negeri yang ada di dunia ini. Maka Masya Allah ini syariat sempurna. Nabi juga katakan, dan juga bagi yang bukan penduduk negeri tersebut, bila datang melewati tempat-tempat tersebut. Misal, kalau kita pergi berumrah, ingin langsung masuk Mekah, maka kita ini kalau terbang dari Indonesia, arah kita adalah arah negeri Yaman. Berarti mikota nanti adalah Yalamlam. Dan kalau nanti kita umrohnya adalah pesawat langsung turun ke Madinah, maka nanti umroh adalah mikotnya penduduk Madinah. Atau kita anggaplah turun di Jeddah. Kalau kita turun di Jeddah berarti kan lewati Yalamlam. Cuman kita tidak mau langsung masuk Makkah. Kita mau langsung ke Madinah dulu. Berarti tidak perlu kita ihram di penduduk Yaman. Kita berihram nanti di penduduk Madinah. Ini kesempurnaan syariat. Jadi yang disebutkan tadi, Al-Juhfah penduduk Syam, Qarnul Manazil penduduk Najd, Al-Yalamlam penduduk Yaman, Dzul Hulaifah, 4 arah. Dzul Hulaifah adalah penduduk Madinah. Ini bagi penduduk yang disebutkan namanya tadi. Dan bagi siapa yang datang melewati negeri itu. Iya, siapa yang melewati Madinah? Dzul Hulaifah. Siapa yang melewati negeri Najd? Qarnul Manazil. Siapa yang melewati dari arah Syam? Maka Al-Juhfah. Siapa yang melewati dari negeri Yaman? Adalah Yalamlam. Ini adalah ketentuan dari mikot bagi penduduk negeri itu dan siapa saja yang datang dari arah negeri itu. Bagaimana kalau dia tidak lewat? Artinya dia tinggal setelah mikot. Iya, dia tinggal setelah mikot. Sekarang dia tinggal di Jeddah. Iya kan? Dia sudah melewati Yalamlam. Apakah harus kembali ke sana? Iya, atau dia tinggal setelah Dzul Hulaifah. Dia tinggal setelah Al-Juhfah. Dia tinggal misalnya setelah Qarnul Manazil. Misal gimana ini? Nabi juga sudah tentukan. Kata Nabi, iya, sedangkan bagi orang yang selain itu, maka mereka mulai dari tempat tinggalnya. Jadi kata Nabi, penduduk Makkah mulai di Makkah. Penduduk Makkah, orang Makkah mulai di Makkah. Adapun orang yang masuk Makkah harus yang dia lewati. Tapi penduduk Makkah, ya mulai di tempat tinggalnya di Makkah. Tidak perlu pergi ke mikot untuk berihram. Kalau penduduk Makkah. Iya. Demikian pula semua yang tinggal setelah mikot. Semua yang tinggal setelah mikot, maka dia mulai berihram di tempat tinggalnya. Ini hadits sangat jelas sekali, alhamdulillah, menunjukkan bahwa mikot orang yang ingin melaksanakan umroh itu berbeda-beda. Tidak satu tempat. Dan ini hikmah juga Allah. Kalau satu tempat bagaimana ramenya? Kalau satu tempat bagaimana ramenya? Iya, sekarang saja kadang kita sudah dibagi-bagi begini. Kadang di Dzul Hulaifah misalnya di Bir Ali penuh dengan antrian. Iya. Tempat kamar mandinya, ganti pakaian. Karena mikot itu tempatnya kita berihram.
kita ganti pakaian. Walaupun sekarang kalau orang dari Madinah, cepat ganti pakaiannya dari hotel. Karena memang dari hotel ke Bir Ali hanya beberapa menit. Ya, jadi kadang sudah mandi memang di hotel. Tapi kadang ada orang tidak ganti pakaian di hotel. Maka disinilah tempat ganti pakaian. Dari pakaian biasa yang berjahit, memakai pakaian ihram, sarung dan selendang. Sarung dan selendang. Jadi ini semuanya adalah tempat yang sudah jelas. Dan gampang kita ingat. Siapa yang datang dari arah Madinah, maka Dzul Hulaifah. Siapa yang datang dari arah Syam, Suriah, Palestina, itu disebut Syam semuanya. Yordan. Iya. Yang datang dari arah Syam, maka dia sudah ditentukan Al-Juhfa. Yang datang dari negeri Najd, maka Qarnul Manazil. Yang datang dari negeri Yaman, arah dari Yaman, dari negeri Yaman, maka Yalamlam. Kemudian selain dari 4 negeri tadi, maka ya yang dia lewati saja. Dia lewati negeri mana dalam masuk umroh? Dia masuk umroh lewat negeri mana? Maka disitulah dia berihram. Adapun orang yang tinggal setelah mikot, maka cukup berihram di tempat tinggalnya dan masuk dalam ibadah umroh. Ini terkait dengan mikot. Alhamdulillah. Kita cukupkan dulu. Insya Allah berikutnya lagi adalah kita bahas rukun-rukun dari umroh. Yaitu mulai dari ihram, tawaf, sa'i, cukur. Wallahualam. Barakallahu fikum Ustaz. Baik, kita langsung berpindah ke sesi tanya Ayub. Tanya jawab seputar Islam bersama Ustaz Abi Yusuf Badimah Hafizahullah Ta'ala. Seperti biasa bagi teman-teman yang hadir bisa langsung bertanya menggunakan mic yang telah disediakan. Adapun teman-teman yang menyaksikan program ini secara live bisa bertanya secara langsung melalui kolom komentar. Baik, kita berikan kesempatan kepada teman-teman yang hadir secara langsung. Jika ingin bertanya bisa angkat tangan. Ada? Silakan. Cek, cek. Bismillah, izin bertanya Ustaz. Apakah kita boleh mengkhususkan berdoa di Raudhah di Madinah? Boleh. Boleh juga berzikir. Boleh berdoa. Raudhah itu kan yang dinamakan Raudhah, dia taman. Taman maksudnya adalah taman dari taman surga. Diambil dari hadits Nabi SAW. Baina mimbari wa baiti raudhah min riyadil jannah. Antara mimbarku dan rumahku itu adalah taman dari taman surga. Artinya di situ kata para ulama, seorang beramal dengan amalan penduduk surga. Sholat, berzikir, berdoa, beramal dengan amalan penduduk surga. Wallahualam. Satu lagi Ustaz. Apa hukum bertawassul dengan kecintaan kita kepada Nabi? Apakah boleh? Bertawassul dengan kecintaan kita kepada Nabi. Seperti apa misalnya? Seperti, ya Allah, karena kecintaanku kepada Nabi, maka tolong kabulkanlah doaku, begitu. Wallahualam itu. Yang jelas orang boleh bertawassul dengan amalan soleh yang pernah dia lakukan. Boleh dia bertawassul dengan amalan soleh yang pernah dia lakukan. Seperti 3 orang yang terkurung dalam gua. Iya, mereka bertawassul dengan amalan soleh yang pernah dia lakukan. Wallahualam. Syukran Ustaz. Barakallahu fiik Ustaz. Baik, jika masih ada yang bertanya dipersilakan. Masih ada? Baik, jika tidak ada kami bacakan pertanyaan di sini. Bagaimana hukum membaca novel? Dia lebih sering membaca novel dibandingkan membaca Al-Quran.
Iya, Masya Allah. Novel ya. Isinya apa? Kisah cinta. Atau apa itu? Jelas kita wallahualam novelnya bagaimana, apa ambil pelajaran darinya. Nabi SAW hanya mengatakan, ihris ala ma yanfa'uk. Bersemangatlah kamu di atas apa yang bermanfaat untukmu di dunia dan ketika kamu kembali kepada Allah. Itu saja nasihat yang jami' mani, nasihat yang melingkup. Ia serta menghalangi kita melingkup, maksudnya seluruh hal yang bermanfaat kita dianjurkan untuk bersemangat. Semua hal yang bermanfaat untuk kita, Nabi katakan semangat. Dan mani menghalangi kita untuk yang tidak melakukan hal yang tidak bermanfaat. Itu namanya mani. Iya. Jadi melingkup semua yang bermanfaat, semangatlah. Semua yang tidak bermanfaat, jangan kamu letakkan semangatmu di situ. Jangan kamu letakkan semangatmu di situ. Daripada kamu nanti menyesal ya terhadap apa yang kamu lakukan. Wallahualam. Barakallahu fiik Ustaz. Kemudian pertanyaan selanjutnya, bagaimana hukum membaca buku-buku yang kurang manfaatnya? Dan di buku tersebut terdapat salah satu tokoh sufi dan filsafat. Kalau kurang bermanfaat sudah bilang tadi. Nabi bilang kamu semangat terhadap yang bermanfaat. Kamu bersemangat terhadap yang bermanfaat. Sudah dikatakan oleh Nabi. Tapi karena tadi ada disebutkan ada tokoh sufi, hindari kecenderungan terhadap tokoh-tokoh yang sesat dan menyesatkan. Allah Subhanahu wa taala katakan, "Wala tarkanu ilal ladzina dzalamu fatamassakumun nar." Jangan kamu condong kepada orang-orang yang dolim. Dan siapa yang lebih dolim daripada ahli bid'ah? Orang paling dolim adalah ahli bid'ah. Iya. Jangan condong kepadanya. Sehingga kalian akan disentuh oleh neraka. Condong saja jangan. Karena kita akan disentuh oleh api neraka. Wallahualam. Barakallahu fiik Ustaz. Kemudian terkait dengan ahli bid'ah Ustaz, tadi ada yang titip pertanyaan. Ada seseorang yang bekerja di toko yang dimiliki oleh ahli bid'ah. Di toko tersebut sering ada kajian rutin di jam-jam kerja. Nah, dia tidak ikut mendengarkan. Tapi terkadang rasa tidak enak begitu. Bagaimana sikapnya begitu? Toko ahli bidah. Yang mana di situ sering diisi pengajian. Kalau dia kerjanya tidak dipersyaratkan ikut pengajian, sudah kerja saja. Kerja saja masalah akad duniawi. Akad dunia. Tapi kalau ada syaratnya harus ikut pengajian dia, ya jangan. Jangan masuk di hal yang nanti membuatnya ragu akan sebuah pekerjaan yang dia lakukan. Wallahualam. Barakallahu fiik Ustaz. Kemudian pertanyaan selanjutnya. Apa hukumnya makan atau minum pada saat mendengarkan khutbah Jumat? Dan bagaimana juga hukum makan atau minum pada saat sholat? Ulang. Jadi yang pertama tadi makan dan minum ketika mendengarkan khutbah. Mendengarkan khutbah itu khutbah Jumat ya. Orang yang main krikil telah lalai. Gimana kalau orang makan atau minum? Dia main-main saja, main-main krikil. Dia main-main pasif di tangannya. Fakodelago. Sungguh dia telah lalai. Bagaimana lagi makan, minum, bukan lagi krikil itu, jalan kota dia mainkan. Iya kan? Gimana? Apakah dia tidak akan lebih utama dikatakan lalai? Apakah dia tidak dikatakan lebih utama dikatakan lalai? Kan begitu. Iya. Kita harus pahami ketika turun pensyariatan Jumat, yaitu turun ayat di surah Al-Jum'ah. Ayat ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian dipanggil pada hari Jumat
maka bersegeralah kepada dzikrullah, kepada peringatan Allah. Artinya ke sana mendengarkan peringatan. Wadarul bai', tinggalkan jual beli. Ini jual beli ini cuma penyebutan angka, penyebutan nama. Maksudnya tinggalkan semua hal yang menyibukkanmu. Tinggalkan semua hal yang menyibukkanmu. Jual beli tentunya itu paling utama. Dan hal-hal yang menyibukkan seperti jual beli. Kita tinggalkan, kita fokus kepada dzikrullah, peringatan Allah, panggilan Allah. Iya, tidak main-main, tidak makan. Kemudian tadi yang kedua, Pada saat sholat. makan. Ini Saat lewat-lewat sholat. ini. Makan dan minum pada saat sholat. Masya Allah. Iya. Orang kalau mau makan dan makanan sudah dihidangkan, tidak ada sholat. Makan saja dulu. Iya. Tidak ada sholat. Makan saja dulu. Iya. Jangan sholat sambil makan. No, sebelum takbir masukkan memang kerupuk empingnya. Iya. Setelah sebentar itu kunyah. Batal sholat orang makan dan minum saat sholat. Batal sholat orang makan dan minum saat sholat. Wallahualam. Barakallahu fiik Ustaz. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah bisa meniatkan mandi wujub pada saat melakukan rangkaian mandi biasa? Meniatkan mandi wajib. Nah, mandi junub. Enggak. Al-ma' minal ma' kata Nabi. Air mandi wajib itu adalah karena adanya air. Kalau ada airmu keluar dengan penuh semangat dan kamu letih setelahnya, wajib mandi. Afwan Ustaz, mungkin anak ulang. Apakah bisa meniatkan mandi junub pada saat melakukan rangkaian mandi biasa? Tidak, tidak. Al-ma' minal ma'. Tetap sama jawabannya. Mau diubah bagaimanapun. Mungkin digabung mungkin maksudnya Ustaz. Tidak bisa, tidak bisa. Al-ma' minal ma'. Air mandi wajib itu karena adanya air mani yang keluar. Gimana caranya? Yang lebih mending itu adalah orang mandi biasa dia niatkan langsung wudhu, bukan mandi wajib. Maksudnya dia mandi biasa ini, dia mandi. Tapi dia niatkan langsung untuk wudhu. Sah. Tapi mandi biasa diniatkan mandi wajib. Nabi bilang, pokoknya Nabi bilang al-ma' minal ma'. Adanya air mandi wajib itu karena adanya air yang keluar. Iya, adanya air yang keluar. Kapan mandi keluar? Wajib ada air mandi. Wallahualam. Barakallahu fiik Ustaz. Kemudian pertanyaan selanjutnya, bagaimana hukum dan ketentuan menjadi mutawif Ustaz? Wallahualam. Ustaz, mohon nasihatnya untuk kami agar supaya selalu semangat dalam menuntut ilmu. Masya Allah. Sebenarnya kadang berat juga, cuman kalau orang minta nasihat begini, jadi kita ini jadi wajib. Karena hak muslim. Idza stansahaka fansah. Kalau dia meminta nasihat kepadamu, maka nasihatilah. Jadi jangan main-main dengan kalimat nasihat. Jangan main-main bilang, tolong nasihat. Sedikit-sedikit tolong nasihat. Itu antum membuat ustadz itu jadinya tidak enak. Apalagi kalau ada ustadz yang tidak biasa melayani pertanyaanmu, jangan naikkan, ustadz tolong nasihati kami. Jadi wajib. Karena bagi ustadz itu kalau ada orang bilang tolong nasihat, jadinya wajib. Karena hak muslim terhadap muslim. Idastansohaka istansoha. Wazan istaf'ala, meminta nasihat kepada kamu. Fansah, maka nasihatilah, diperintahkan oleh Nabi. Makanya kadang lewat pertanyaan bilang tolong nasihat, itu langsung agak berat. Karena jadinya wajib. Jadinya wajib. Iya. Saya kira itu nasihatnya. Kan sudah nasihat itu. Alhamdulillah kan? Iya, sudah nasihat itu. Barakallahu fiik Ustaz. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apa hukumnya merutinkan bacaan la ilaha illallah sebelum tidur? Karena bisa jadi ini tidur terakhir. Bisa. Sebelum tidur dia bilang la ilaha illallah. Itu dia berpasrah diri kepada Allah.
Iya, dia berpasrah diri pada Allah. Tidak apa-apa. Iya, siapa tahu tidak bangun lagi besok. Iya. Wallahualam. Barakallahu fiik Ustaz. Baik, satu pertanyaan sebelum kembali ke ikhwan. Afwan Ustaz, apakah mencumbui itu mulut ketemu mulut? Dan apakah hal itu boleh dilakukan pada saat puasa? Apakah mencumbui itu mulut ketemu mulut? Dan apakah hal itu boleh dilakukan pada saat puasa? Masya Allah, mantap. Iya. Iya. Mencumbui istri di saat berpuasa, itu para ulama berselisih pendapat. Masalah mencumbu ya bukan mencium biasa. Kalau mencium saja enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Iya. Tapi mencumbu itu lebih dari cium. Lebih dari cium. Apalagi seperti yang disebutkan tadi berarti dia paham cumbu ini. Mulut ketemu mulut, lutut ketemu lutut. Iya. Anak muda semua ini ya. Jadi masalah ini. Jadi masalah. Jadi masalah mencumbui, cium boleh. Iya, mencumbui pernah datang kepada Nabi SAW 2 orang. Seorang datang bertanya hukum mencumbui istrinya, maka Nabi membolehkannya. Tapi datang lagi seorang bertanya hukum mencumbui istrinya, Nabi tidak membolehkannya. Ini yang membuat hukumnya berbeda. Yang membuat hukumnya berbeda. Iya. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Mencumbui istri saat berpuasa. Tanpa kita berbicara mulut ketemu mulut. Tapi kita berbicara sekarang mencumbuinya saja dulu. Apapun itu. Iya. Ini dari hadis tadi kelihatan. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Tapi para ulama rahimahumullah melihat hadis tadi meneliti lebih dalam. Siapa itu yang datang? Yang Nabi bilang tidak boleh. Dan siapa yang datang? Nabi bilang boleh. Ternyata yang Nabi bilang tidak boleh tadi yang datang adalah anak muda. Yang Nabi bilang boleh ternyata orang yang sudah tua. Dari sinilah dikompromikan oleh para ulama, boleh kalau orang yang sudah tua. Biasanya orang tua bisa menahan diri. Dia cumbui istrinya, dia bisa tahan diri. Kan dia sudah biasa melakukan itu, ya, dia bisa tahan diri dari hal tersebut. Tidak sampai bercocok tanam. Dia bisa kendalikan dirinya. Iya, apakah dianya bisa kendalikan dirinya atau istrinya? Iya, kalau sudah tua, biasanya juga istrinya bilang, "Pak, ingat Ki, puasa Ki." Iya. Anak muda, Nabi tidak bolehkan, tidak ringankan. Karena muda, masalah. Kalau sudah mulai, susah dihentikan. Iya, susah dia hentikan. Nah ini nanti, makanya dia Nabi tutup dari awal. Jangan. Sabar, ini hanya dari fajar sampai maghrib. Kapan adzan mau kau lakukan berbuka dengannya tidak masalah. Iya, tidak masalah. Jadi ini hati-hatinya kita ikut ini. Kalau anak muda, jangan. Kalau mencumbui. Ya, kemudian masalah berikutnya lagi tadi, masalah mulut ketemu mulut, ini biar orang tua. Bukan hanya anak muda. Karena kalau mulut ketemu mulut maksudnya mohon maaf. Iya, orang misalnya dia cium lidah istrinya. Istrinya dia cium lidah suaminya. Ini kan akan membuat dia menelan ludah pasangannya. Kan menelan ludah sendiri, tidak masalah. Tidak membatalkan wudhu, tidak membatalkan puasa. Menelan ludah sendiri. Biar dia kumpulkan satu mulutnya kemudian dia telan supaya kenyang. Tidak masalah. Yang penting ludah sendiri. Yang penting ludah sendiri. Iya.
Tapi kalau menelan ludah orang lain, batal puasanya. Makanya tadi cium mulut kalau membuat menelan ludah, ya. Tapi kalau dia sudah cium mulut, dia buang, tidak masalah juga. Tapi kapan? Siapa yang mau bisa kontrol ini? Siapa yang bisa kontrol? Tidak sampai dia telan. Nah, ini masalah. Batal puasanya. Akan batal puasanya. Makanya kalau itu ditahan dulu saat berpuasa. Ditahan dulu saat berpuasa. Wallahualam. Barakallahu fiik Ustaz. Baik, jika ada yang ingin bertanya dipersilakan, bisa angkat tangan. Silakan Pak. Bismillah, langsung saja Ustaz. Berkaitan dengan pernikahan antara duda dengan janda Ustaz. Ini Masya Allah. Bukan di kita Pak. ya bukan Ustaz. Bukan. Pertanyaan titipan sebenarnya ini Ustaz dari. Baik. Ini apakah boleh menikah tanpa atau sebelum keluarnya surat cerai Ustaz? Dan menurut informasi bahwa ini akhwat sudah berpisah sudah kurang lebih 2 tahun dan memang sepakat bercerai. Cuman si akhwatnya yang melakukan gugatan. Cuman kenapa tidak keluar surat cerainya? Karena diharuskan membayar, sementara akhwat belum punya uang. Tapi sudah sepakat bercerai. Ini yang bertanya ini dari pihak laki-laki. Apakah boleh menikah sebelum keluarnya surat cerai, Ustaz? Begini Pak, saya tanya dulu. Sudah akad atau belum yang sekarang? Belum, Ustaz. Sudah. Itu si calon suaminya kasih begitu uangnya untuk urus ke surat cerai. Nah, itu yang dipertanyakan Ustaz. Iya. Itu calonnya, dia yang bayar. Kan gini Mbak, ini masalahnya bukan masalah sah atau tidak nikahnya. Kalau seorang sudah bercerai, talak 3, sah nikahnya Pak. Secara syar'i. Tapi kan nanti kasihan tidak keluar surat nikahnya. Jadi orang yang ditinggal cerai, kapan tidak ada surat cerainya, tidak ada surat nikah. Itu masalahnya Pak. Makanya supaya sah juga secara pemerintahan, calon suaminya ini, kalau si akhwat itu tadi tidak mampu uang untuk urus surat cerai, si inilah berkorban sedikit untuk mendapatkan tadi akhwat. Dia kasih uangnya untuk urus itu surat. Begitu Pak, bismillah. Oh iya. Kemudian ada pertanyaan kedua terkait juga dengan pernikahan ini, perceraian. Ini dan ini kejadian Ustaz. Ini pihak laki-laki di provinsi lain. Dia telepon istrinya dengan talak. Dia sampaikan bahwa saya talak 3 kamu. Apakah sah ini talaknya Ustaz? Setelah dia kembali ada pertemuan lagi tapi tidak bersama begitu Ustaz. Sah Pak, talak itu biar lewat SMS, lewat WA, telepon, sah talaknya. Cuman ucapan saya talak 3 kamu dalam 1 kali itu dianggap 1 Pak, bukan 3. Itu masih dianggap talak 1. Oh. Iya, jadi walaupun dia bilang saya talak 100 kamu, 1. Jadi sah talaknya itu Ustaz. Sah Pak, jatuh talaknya. Jangankan dia, itu kan sorry Pak, itu talak jelas namanya. Dia talak kinayah saja sah, apalagi talak jelas seperti itu. Ya, dia bilang saja, kamu kembali saja ke rumah orang tuamu. Talak itu, talak kinayah namanya, itu saja sah. Apalagi yang jelas-jelas dia bilang saya talak 3 kamu. Sah Pak, talaknya. Telah jatuh talak padanya. Wallahualam. Iya, barakallahu fiik. Barakallahu fiik Ustaz. Selanjutnya Pak. Bismillah. Ustadz, apakah betul ada hadis Nabi ada dosa-dosa yang tidak bisa dihapus oleh sholat, puasa, dan zakat, tapi dia bisa dihapus oleh bekerja keras?
Tidak ada Pak. Tidak ada dosa dihapus oleh kewajiban yang dilakukan atau sunnah atau kerja keras. Tidak. Dosa besar Pak, dosa besar. Harus taubat. Kalau dosa kecil dihapus oleh sholat 5 waktu. Dihapus oleh melangkah ke masjid. Dihapus oleh air wudhu. Dihapus oleh umroh yang satu dengan umroh berikutnya. Puasa yang satu dengan puasa berikutnya. Itu dosa kecil Pak. Makanya ketika Nabi SAW katakan as-salawatul khams wa Ramadan ila Ramadan, al-jum'ah ila al-jum'ah, sholat 5 waktu, Ramadan ke Ramadan berikutnya, Jumat ke Jumat berikutnya, mukaffiratun lima bainahun, penggugur dosa antaranya. Tapi kata Nabi setelahnya, malam yajtanibul kabair, selama dosa besar dijauhi. Artinya dosa besar tidak dihapus oleh itu. Dosa besar itu dihapus oleh tobat. Dosa kecil lain dihapus oleh capeta, letita, ditusuk oleh duri. Itu dosa kecil. Kita sakit, itu dihapus dosa kecil. Adapun dosa besar harus tobat. Wajib tobat. Wallahualam. Yang kedua tadi Ustaz tentang mandi terus diniatkan untuk wudhu. Jadi setelah mandi sudah bisa sholat gitu Ustaz? Iya, tidak perlu wudhu. Oh. Tidak perlu berwudhu. Karena dia sudah kena semuanya. Oh. Iya kan, kena semua dari anggota wudhu yang wajib dia cuci. Berarti sama kalau kita berenang Ustaz? Iya, mandi itu namanya Pak. Iya, berenang. Iya, mandi namanya atau tidak itu? Mandi. Iya, cuma renang kan beda kan. Hanya beda itu Pak, tapi tetap orang bilang mandi. Jadi kan bilang, kamu sudah mandi? Iya, renang Kak. Otomatis mandi itu. Mandi-mandi. Oh iya, mandi-mandi. Baik. Barakallah Ustaz. Barakallahu fiik Ustaz. Baik, jika masih ada yang ingin bertanya dipersilakan. Bismillah, saat kita telah menyelesaikan umroh dan kita memiliki waktu luang di Makkah, apakah boleh kita melaksanakan badal umroh terhadap keluarga yang sudah meninggal atau keluarga yang kita anggap sudah tidak mampu bersafar? Di atas pendapat yang kuat, itu yang dikatakan oleh Syekh bin Baz dan yang lainnya, 1 kali safar itu Pak 1 umroh. Jadi kalau kita sudah berumroh dan ada orang yang ingin kita badalkan, kita langsung niat badal saja. Kan kita tetap dapat pahala penuh. Misalnya kita sudah berumroh, ini kedua kalinya ini. Maka nanti itu langsung saja badal. Kan kita tetap dapat pahala penuh umroh, walaupun yang kita badalkan orang lain. Bisa Pak, kalau kita misalnya luang waktu, kita keluar lagi ke Madinah. Supaya safar kedua, itu paling hati-hatinya. Supaya jadi safar kedua. Oh, iya. Iya, adapun kita di dalam Makkah, nah kita bukan penduduk Makkah. Iya. Jadi 1 kali safar itu 1 umroh, Pak. Itu Syekh bin Baz dan yang lainnya mengatakan begitu. Karena memang tidak pernah dinukil dari Nabi 1 safar 2 umroh atau 3 umroh. Enggak. 1 safar 1 umroh. Iya, artinya setelah kita menyelesaikan umroh, terus kita keluar lagi untuk Kemana? keluar dari Makkah Kemana? ke Albir atau di tempat mikot, baru kita balik lagi gitu. Dia harus kemana dulu? Jangan sampai hanya ke luar lingkaran haram, kita ke Tan'in, Masjid Aisyah, enggak masuk itu. Itu bagi orang yang haid seperti Aisyah. Masuk Makkah enggak bisa umroh, enggak bisa tawaf haji. Iya, adapun bagi orang yang tidak seperti Aisyah enggak. Wallahualam. Iya, satu lagi Ustaz. Kapan seseorang dikatakan safar? Apakah diukur dengan jarak tempuh atau sesuai dengan kebiasaan? Dan jika kita safar, berencana tinggal di kampung hanya 2 hari atau lebih yang sudah diketahui berapa lamanya, apakah selama di sana saya boleh menjamak qasar salat walaupun tetap ikut berjamaah dulu, setelah itu saya bangkit lagi melaksanakan sholat qasar? Baik, para ulama berselisih pendapat tentang jarak safar
Yang mana mereka sebenarnya sepakat kalau di atas 80 kilo atau di atas 75 kilo sepakat safar. Tapi mereka berselisih sebelum itu. Apakah itu dikatakan safar atau tidak? Mayoritas ahli fikih tidak. Sebelum 75 kilo atau sebelum 80 kilometer tidak dikatakan safar. Kalau mayoritas, Pak. Sebagian ulama mengatakan seperti Syekhul Islam Ibn Taimiyah, safar juga kalau kebiasaan orang ke situ safar. Itu kata beliau. Kenapa? Karena mayoritas yang mengatakan 75 atau 80 kilometer tidak ada dalil pas, tidak ada dalil sharihah. Tidak ada dalil yang begitu jelas. Harus jaraknya sekian baru dianggap safar. Tidak ada. Sehingga Syekhul Islam Ibn Taimiyah lebih memilih kembali ke uruf. Kembali ke kebiasaan orang. Tapi ingat Pak, perselisihannya adalah di bawah 75 kilo. Kalau di atas itu semua sepakat. Kalau dia musafir. Iya. Nah, Ibn Taimiyah mengatakan kembali ke uruf. Kalau di bawahnya 75 kilo. Dan ini pendapat cukup kuat. Ia mengatakan kembali ke kebiasaan orang setempat. Kebiasaan orang di penduduk itu kalau dari sini ke sana, dia bilang safar atau tidak. Begitu, Pak. Wallahualam. Dan tata cara sholatnya, Ustaz, apa sudah benar? Saya ikut dulu sholat sama orang yang mukim. Iya kan? Ini sekarang kan? Oh iya. Iya. Baik. Kan belum. Saya lagi mau lanjut. Baik. Jadi setelah kita tetapkan bahwa saya ini musafir. Karena jaraknya adalah di atas 75 kilo. Atau menurut uruf kita kuatkan pendapat Ibnu Taimiyah, ini musafir. Maka selama kita musafir, boleh jamak qasar. Boleh kita jamak qasar. Iya. Dan kalau kita ke masjid, alhamdulillah, tidak apa-apa. Karena musafir tidak wajib berjamaah. Tidak wajib Jumat, tidak wajib juga berjamaah. Dengan adzan mukim. Begitu Pak. Tapi kalau kita kata Ibnu Utsaimin, kalau dengar adzan kita ke masjid. Baru nanti kita jamak. Kita jamak. Kalau kita jadi makmum berarti ikut 4. Kemudian salam baru bangun 2. Kalau kita dipersilakan jadi imam, berarti 2, setelahnya langsung 2. Kalau kita jadi imam. Iya, wallahualam. Iya, syukran, barakallahu fiik. Barakallahu fiik Ustaz. Selanjutnya Pak. Bismillah, Ustaz. Ini saya sedikit mau bertanya Ustaz. Karena fenomena di keluarga saya agak ngeri-ngeri saya lihat ini. Karena lagi tren di kalangan keluarga saya ini Ustaz, mempelajari ilmu kanuragan ini Ustaz di kampung. Jadi apakah ini jatuh dalam kesyirikan dia Ustaz? Jadi ilmunya seperti ini nih Ustaz. Kalau misalnya ada orang yang sakit datang di kampung itu, keluarga mengobati itu Ustaz. Jadi dia tunjuk seperti ini nih Ustaz. Nanti saya pernah tanya, apa yang kamu bikin itu? Dia bilang ini kalimat la ilaha illallah, kau hadirkan itu kalimat la ilaha illallah di telunjuk. Nanti kau tepatkan kayak begini. Tapi saya belum yakin 100% itu Ustaz. Jadi saya gali terus. Akhirnya ternyata setelah dipakai ini, dia ada kayak ritual dulu Ustaz. Ritual kayak transfer energi begitu Ustaz. Jadi dia ritual jabat tangan nanti setelah itu, ini bisa digunakan ini. Jadi kalau ada orang yang kesurupan itu di kampung Ustaz, datang itu di dekat rumah, akhirnya keluarga datang mengobati. Itu dia kalimat la ilaha illallah itu dihadirkan begitu Ustaz. Nanti berarti ini orang yang diobati nih. Terus yang kedua saya takutnya ini jatuh pada kesyirikan Ustaz. Yang kedua ini Ustaz mungkin karena dia bilang ini bukan setan ini. Karena kalau dari setan ini pasti kalau saya diruqyah saya kesakitan. Tapi ini saya tidak kesakitan juga. Tidak tunjak berteriak kalau dengar ke Al-Quran. Ini gimana Ustaz? Barakallahu fiik. Di dalam hadis saya lupa sahabatnya, kata Nabi SAW, inna ruqa
wat tamaim wat tiwalah syirkun. Sungguh ar-ruqa, baca-baca. Ya. Maksudnya baca-baca yang menyelisih syariat. Bukan Quran, bukan doa ruqyah yang diajarkan oleh Nabi. Iya, yang menyelisih syariat. Yang dikatakan oleh Imam Suyuti bukan kalamullah, bukan kalam Nabi, bukan bahasa Arab. Iya. Ruqa, wat tamaim dan jimat. Iya, terbuat dari apapun. Wat tiwalah. Tiwalah ini sebenarnya baca-baca juga. Cuman dia baca-bacanya terkait dengan ilmu pelet. Dia kasih suka perempuan samanya atau dia kasih suka laki-laki sama perempuan. Itu disebut tiwalah. 3 ini kata Nabi syirkun. Syirik, Pak. Memang ruqyah ada yang syar'i. Iya. Ada yang tidak syar'i. Karena ruqyah itu ada yang syar'i, ada yang tidak syar'i. Dan baca-baca ini sudah dilakukan sebelum masa jahiliyah. Seorang sahabat Auf ibn Malik datang kepada Nabi setelah masuk Islam. Dan dia biasa juga baca-baca. Dia katakan, ya, kunna narki fil jahiliyah. Kami baca-baca juga di masa jahiliyah. Membaca-bacakan kepada orang sakit. Dia bertanya kepada Nabi SAW, mataro. Ini di riwayat Muslimin, riwayat Muslim. Apa yang kamu lihat bagaimana pandanganmu tentang itu? Apa kata Nabi? I'ridu alayya ruqakum. Coba sampaikan dulu kepada saya ruqyah-ruqyah kalian. Sampaikan kepada saya ruqyah-ruqyah kalian. Yang kalian baca tadi. Berarti itu yang dibaca Pak harus dihadapkan dulu ke syar'i. Iya, dihadapkan dulu ke syar'i. Kemudian Nabi bilang, la ba'sa birruqa malam yakun fihi syirkun. Tidak masalah dengan baca-baca selama tidak ada syirik. Itu syaratnya. Hadits riwayat Muslim. Hadits riwayat Muslim. Dari sini makanya para ulama rahimahumullah, ya, kalau ulama belakangan ada Syekh bin Baz, ada Syekh Ibnu Utsaimin, ulama sebelum mereka jauh ada Imam Suyuti rahimahullah menjelaskan bahwa ruqyah itu boleh dengan 3 syarat. Boleh dengan 3 syarat. Iya. Syarat yang pertama, dia harus dengan bahasa Arab, Quran atau hadits Nabi terkait dengan doa ruqyah. Syarat kedua, harus dipahami maknanya. Tidak boleh yang komat kamit. Iya. Harus maknanya dipahami. Yang dia baca itu. Iya. Jangan tertipu dengan hiasan la ilaha illallah. Kan kadang mereka baca-baca komat kamit berung baraka la ilaha illallah. Terakhirnya la ilaha illallah. Sebelumnya kasih jelas dulu. Iya. Ini jadi harus dengan bahasa yang jelas. Syarat terakhir, dia tidak boleh meyakini kalau yang menyembuhkan yang dia baca. Yang menyembuhkannya adalah Allah. Dia hanya sebab. Tidak boleh dia bacakan orang Quran misalnya. Bahwa dia sembuh karena saya. Tidak boleh. Itu hanya sebab. Itu 3 syarat. Dari dibolehkannya meruqyah. Wallahualam. Iya, jadi apa yang dilakukan oleh keluarga tadi itu
tinggal dilihat saja apakah termenuhi syarat atau tidak. Iya, apalagi ada ritual transfer energi ya. Ya itu sudah syirik itu, Pak. Itu masuk di hadis tadi. Nabi sudah bilang, innar ruqa wat tamaim wat tiwala syirkun. Ruqa, tamaim, tiwala itu syirik. Itu syirik. Nabi sudah bilang syirik. Wallahualam. Barakallahu fiik Ustaz. Kemudian tiga atau dua pertanyaan terakhir. Afwan Ustaz, sebelumnya Ana ingin bertanya, mantan suami itu bukan mahram lagi kan? Lantas bagaimana cara menghindari komunikasi yang Ana merasa berlebih dengan mantan suami dengan dalih perihal anak katanya. Bahkan selalu mengirim pap menyangkut kesehariannya. Dan bagaimana komunikasi yang seperlunya itu? Barakallahu fikum. Mantan suami bukan mahram. Kalau sudah talak 3, itu bukan mahram lagi. Maka tidak boleh kita komunikasi seperti suami istri lagi. Kalau masalah anak, anak saja. Dia hanya melayani sewajarnya saja. Dia hanya bertanya, gimana anak-anak sehat? Sehat, alhamdulillah. Cukup begitu saja. Iya, cukup begitu saja. Wallahualam. Karena bukan lagi mahram. Kemudian pertanyaan selanjutnya. Ana kerja jam 9 pagi. Selalunya jam 9 pagi kami bertiga para akhwat akan keluar dari ruang istirahat kurang lebih pukul 8.50. Pukul 8:50. Sebelum bekerja di sini, Ana sudah menentukan jadwal sholat duha pukul 9. Maksudnya supaya bisa teratur dan terjadwal. Pertanyaannya, bagaimana caranya menyampaikan ke teman Ana agar tidak timbul hal-hal yang tidak diinginkan? Enggak, supaya enggak bertentangan. Kan enggak harus paten jam 9. Sholat duha saja di waktu syuruk. Ketika matahari sudah naik, ya, sholat duha saja. Sebelum pergi kerja. Sebelum pergi kerja. Supaya enggak ada keraguan. Enggak repot juga kita lagi jelaskan sama orang. Karena kalau akad kerja jam sekian sampai jam sekian, ya sudah akad kerja. Enggak boleh kita gunakan di hal lain. Kecuali diizinkan oleh yang punya, yang memperkerjakan kita. Wallahualam. Jadi jalan keluarnya adalah jangan dipaksakan jam 9. Jangan dipaksakan jam 9. Sholatlah sebelum berangkat kerja. Karena kapan syuruk, matahari sudah terbit di atas permukaan laut setinggi tombak, maka kita sudah boleh melakukan sholat duha. Wallahualam. Barakallahu fiik Ustaz. Baik, pertanyaan terakhir, jika ada yang bertanya dipersilakan. Silakan Pak. Bismillah. Ustaz, mau bertanya berapa nilai nisab untuk emas Ustaz? Dan terus berapa persen yang harus dikeluarkan Ustaz? Ulang Pak. Nisab untuk emas berapa gram Ustaz? Dan terus berapa persen yang harus dikeluarkan? Baik. Nisab dari emas dari Nabi SAW adalah 20 dinar. 20 dinar ini kalau digeramkan adalah menjadi 85 gram. Jadi kapan kita punya 85 gram, sudah wajib zakat. Berapa zakat yang dikeluarkan? Maka rubul usyur, 1/40 Pak. Jadi 85 gram tadi kita bagi 40. Hasilnya adalah zakatnya. Begitu Pak. Jadi kita masukkan misalnya kalau kita punya 85 gram di kalkulator tak. Ya 85 gram. Kita bagi 40. Maka sama dengan 2,125 gram. Begitu caranya. Iya. Kalau tidak bisa kita pecah itu emas yang kita punya, maka keluarkan nilai dengan rupiah. Bukan dengan makanan. Tidak boleh dengan makanan. Sebagian orang keluarkan zakat emas dengan sembako. Tidak boleh. Keluarkan yang senilai dengannya. Yaitu emas adalah punya nilai tukar. Yang nilai tukar juga. Yaitu dengan rupiah. Dinilai di harga itu Pak. Ditaksir harga sekarang. 2 gram lebih itu berapa nilainya? Baru kita keluarkan zakat. Wallahualam.
Terus sebaiknya itu diserahkan ke apa Ustadz yang lebih tepatnya Ustadz? Untuk zakat harta boleh kita serahkan di salah satu dari 8 golongan. Fakir, miskin, amil, orang yang mau kita lembutkan hatinya. Bukan mu'alaf ya, bukan yang baru masuk Islam. Masuk juga itu, tapi yang mau dilembutkan hatinya. Misal ada preman, wah ini preman, tidak bisa kita lewat. Kita kasih nasihat, tidak dengar. Kita kasih duit, loyo. Nah, kasih. Sehingga nanti kita tidak diganggu. Akhirnya kalau disuruh, sholat ki Pak Deng. Wah, masuk sholat juga dia. Ayo ikut kajian. Pak Ustadz kasih kita uang. Ikut kajian. Boleh kita kasih. Iya. Orang yang terlilit utang. Orang yang fisabilillah. Ya, kita boleh kasih ustadz. Bukan saya suruh kasih saya. Iya. Boleh kita kasih ustadz atau boleh kita kasih penuntut ilmu. Karena fisabilillah itu adalah orang yang berjihad di jalan Allah. Apakah dengan pedang atau dengan pena. Iya. Terus boleh kita kasih ibnu sabil, musafir. Boleh, Pak. Ini hal-hal yang boleh kita kasihkan tadi. Nggak harus dibagi 8. Nggak. Kita boleh kasih seorang. Karena boleh zakat harta itu kita kasih satu miskin saja untuk kebutuhannya setahun. Boleh. Jangan sampai kadang kita bagi-bagi sedikit akhirnya tidak terlalu bermanfaat. Iya. Jadi nggak harus dibagi itu 8. Itu hanya penyebutan yang berhak menerima. Bukan semuanya harus dibagi rata. Wallahualam. Makasih Ustaz. Barakallahu fiik Ustaz. Baik, dengan menjawabnya pertanyaan terakhir tadi, berakhir juga program kita pada pagi hari ini. Saya mengucapkan jazakumullah khairan kepada teman-teman sekalian yang telah menyimak dari awal hingga akhir. Dan Anda juga mewakili teman-teman mengucapkan jazakumullah khairan Ustaz atas waktu, ilmu dan tenaganya. Semoga bermanfaat untuk kaum muslimin seluruhnya. Baik, Anda tutup. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.